Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Nurul Dina Evita. Hari ini materi kita masih di bab 3 tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang akan kita bahas hari ini mengenai jaringan meristem dan jaringan dewasa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan mempelajari materi ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk memahami jaringan penyusun tubuh tumbuhan yang mungkin dapat menginspirasi dalam mengembangkan teknologi di masa depan. Ada beberapa istilah penting yang akan Anda temukan nanti di dalam materi ini, ya. Ada meristem primer, meristem sekunder, epidermis, parenkim, sklerenkim, silom, flum, kolenkim, ya. Jadi ini istilah-istilah penting yang Anda harus bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Jaringan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Sekarang kita mau bahas dulu tentang jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan embrional itu dibedakan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer ini adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah, ya. Jadi meristem primer ini sel-selnya aktif membelah. Sementara meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa, ya, tapi sifatnya mengalami perubahan sehingga dia membelah kembali, ya, aktif kembali membelah sehingga dikatakan meristem sekunder. Jadi meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang sifatnya berubah menjadi meristematik kembali. Nah, meristem primer ini bertanggung jawab terhadap pertumbuhan panjang, ya, pertambahan tinggi, kemudian pertambahan panjang akar, itu yang berperan adalah meristem primer. Sementara meristem sekunder itu berperan atau bertanggung jawab terhadap perkembangan sekunder pada tumbuhan, misalnya pertambahan besar, ya, pertambahan lebar dari daun misalnya. Nah, yang berperan itu adalah meristem sekunder. Diperhatikan contohnya di sini, ya. Nah, meristem primer dengan meristem sekunder. Nah, ini, ya. Jadi meristem apikal yang terdapat di ujung, ya, di ujung-ujung tumbuhan dengan di ujung akar. Itu terdapat meristem. Jadi ini meristem primer yang bertanggung jawab terhadap pertambahan tinggi dari suatu tanaman dan pertambahan panjang, ukuran panjang pada akar. Sementara meristem sekunder ini, ya, yang bertanggung jawab terhadap perbesaran dengan adanya kambium ini, ya. Kambium ini biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil, ya, tumbuhan dikotil di mana kambium akan mengalami proses pembelahan. Jadi kambium ini biasanya terdapat di antara flum dan silem, ya. Di antara flum dan silem. Jaringan tumbuhan tadi sudah jelas, ya, dibedakan menjadi dua, jaringan meristem dengan jaringan permanen. Permanen artinya kalau sudah permanen berarti tidak ada lagi perubahan. Nah, sehingga jaringan permanen ini atau jaringan dewasa ini dikenal sifatnya sebagai non-meristematik, ya, tidak aktif membelah lagi, ya. Jaringan permanen dibedakan menjadi 4, ya. Ada namanya jaringan pelindung, kemudian jaringan dasar, ada jaringan penyokong, dan ada jaringan pengangkut. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Kita mulai ke jaringan pelindung, ya. Jaringan pelindung itu pelindung, berarti sifatnya untuk melindungi. Jadi, apa yang dilindungi otomatis adalah bagian yang ada di dalamnya. Jadi, jaringan pelindung ini letaknya di dalam pada tumbuhan itu letaknya paling luar, ya, paling luar. Sifatnya untuk melindungi bagian-bagian yang ada di dalam tubuh tumbuhan, ya. Melindungi dari kerusakan, dari suhu, ya. Kemudian
contoh jaringan contohnya adalah jaringan epidermis. Jadi contoh dari jaringan pelindung ini adalah jaringan epidermis ya. Nah, pada beberapa jaringan epidermis ada yang mengalami modifikasi ya atau berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi menjadi stomata atau mulut daun ya. Di mana stomata ini berpengaruh dalam proses pengeluaran hasil fotosintesis ke lingkungan oksigen dan masuknya CO2 untuk proses fotosintesis itu masuk melalui stomata. Jadi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Nanti akan kita bahas lagi mendetail di jaringan apa-apa saja namanya yang terdapat pada jaringan khusus untuk membahas tentang daun. Kemudian ada juga pada beberapa tumbuhan ya, itu ada sisik. Ya, ada sisik. Ini biasanya terdapat pada daun durian ya. Daun durian itu kalau diambil pada bagian paling luar, bagian epidermisnya disayat, kemudian diamati di bawah mikroskop, itu terlihat jelas bahwa ada sisik pada daun durian. Kemudian ini ada trikoma atau rambut-rambut. Ini biasa kita jumpai di mana ya? Di buah itu, di buah ada beberapa buah yang memiliki rambut-rambut. Ada beberapa juga tanaman yang memiliki rambut-rambut ya. Itu adalah trikoma. Kemudian ada duri atau spina. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki ini. Jadi ini adalah bagian epidermis, kemudian ada juga pada bagian berdiferensiasi lebih lanjut yang mengalami proses apa lagi istilahnya ya, berdiferensiasi membentuk spina. Ini tujuannya tetap sebagai pelindung ya. Kita lanjut ke jaringan dasar. Jaringan dasar ini hampir terdapat pada seluruh bagian tubuh tumbuhan. Biasanya sering dikatakan sebagai jaringan pengisi. Artinya yang mengisi jaringan, mengisi bagian-bagian tumbuhan itu diisi oleh jaringan dasar sehingga dikenal sebagai jaringan pengisi. Contohnya adalah jaringan parenkim. Nah, pada beberapa tumbuhan yang memiliki buah atau umbi, itu parenkim berdiferensiasi menjadi cadangan makanan. Ya, jadi fungsinya parenkim di situ adalah menyimpan cadangan makanan terhadap umbi, terhadap buah-buahan. Itu adalah sebenarnya fungsi buah dan umbi pada tanaman itu adalah cadangan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Ya. Kemudian pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisada dan jaringan bunga karang. Di mana jaringan palisada dan jaringan bunga karang ini berfungsi untuk proses fotosintesis. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai fungsi dari jaringan-jaringan yang terdapat pada akar, batang, daun. Jadi akan dibahas lebih lengkap ya, lebih dalam lagi tentang jaringan palisada dengan jaringan bunga karang. Nah, inilah contohnya ya. Ini adalah sel-sel parenkim ini ya. Yang mengisi umbi itu adalah sel-sel parenkim. Kemudian kita lanjut ke jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ya, yang menyokong atau yang menguatkan suatu tumbuhan itu dikuatkan oleh jaringan penyokong. Nah, jaringan ini berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuknya dan sifatnya itu dibedakan menjadi dua. Ada jaringan kolenkim dan ada jaringan sklerenkim. Jadi harus bisa membedakan yang mana jaringan kolenkim dan yang mana jaringan sklerenkim. Fungsinya harus bisa dibedakan, jangan terbalik ya. Jaringan kolenkim itu biasanya mendukung atau menyokong tumbuhan yang masih muda, sementara sklerenkim itu menyokong tumbuhan yang tubuh tumbuhan yang sudah tua. Nah, di sini jaringan kolenkim pada batang bunga matahari ya, di mana ini adalah sel-sel kolenkim ya, mengalami dinding selnya mengalami penebalan. Sementara ini jaringan sklereid ya, sklerenkim, bagian dari sklerenkim yang terdapat pada buah pir. Kita lanjut ke jaringan pengangkut atau vaskuler.
Jaringan pengangkut itu dibedakan menjadi dua, ada namanya silom dan ada phloem. Silom ini fungsinya untuk mengangkut air dan zat-zat hara yang terlarut di dalam yang ada di dalam tanah, kemudian diserap ya, masuk ke silom, diserap oleh akar. Dari akar nanti masuk ke bagian jaringan pengangkut silom. Silom inilah nanti yang mengangkut dari akar menuju ke daun. Kenapa dia menuju ke daun? Karena air yang diangkut ini nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Ya. Sementara phloem ini mengangkut hasil fotosintesis. Jadi setelah proses fotosintesis menghasilkan glukosa, ya, itu glukosa nanti atau karbohidrat atau amilum yang dihasilkan itu sama saja. Itu nanti diangkut oleh phloem ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, yang mana sel-sel pembuluh silem? Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini adalah sel-sel pembuluh silem. Ya. Nah, ini. Oke, kalau diperbesar seperti ini. Nah, inilah yang mengangkut air dari akar dari tanah menuju ke daun ya. Jadi dari akar menuju ke daun. Ini nanti silem akar itu akan bergabung atau akan bersambungan dengan silem yang terdapat pada batang bersambungan ke silem pada daun nantinya hingga akhirnya sampai pada daun. Sementara phloem begini sel pembuluh tapis ya, pembuluh tapis pada phloem. Nah, ini ya, jadi jaringan inilah yang mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.